Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah santriwan santriwati SMP Muhammadiyah, untuk mengawali kajian Ramadan pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca kitab suci Al-Quran. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 185 sampai 186. Ya, kita baca bersama-sama dan kita simak. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala bagi kita semuanya. Kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa ma kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Wa ija sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'in ijada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para pemirsa, jamaah santriwan santriwati, baik yang ada di studio maupun juga yang ada di rumah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semuanya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pada hari ini kita dapat berkumpul di sini di dalam melaksanakan kajian Ramadan di SMA Rimba Madya. Mudah-mudahan dengan adanya kajian ini kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya, insya Allah termasuk kita yang ada di dalamnya, yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman nanti. Ya. Pada kesempatan kajian Ramadan kali ini, sesuai dengan tema kita, yaitu berkenaan dengan keistimewaan di bulan Ramadan. Sudah kita membaca tadi tadarus dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan 186, bahwa bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang teristimewa, bulan yang sangat luar biasa, sehingga bulan ini dikenal ya dengan julukannya Sayyidus Suhur, bulan yang istimewa, ya, pemimpin dari segala bulan.
Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan ini, begitu masuk ke dalam bulan Ramadan, kita bergembira saja dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Allah menghindarkan kita dari api neraka. Itu baru bergembira, ya. Apalagi sampai melaksanakan dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik, ya, ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man fariha biddukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu alan niron." Barang siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah menghindarkan atau mengharamkan jasadnya untuk disentuh oleh api neraka. Begitu luar biasanya keistimewaan bulan Ramadan. Ya. Juga hadis yang menyatakan juga sabda Rasulullah SAW tentang keutamaan bulan Ramadan. Fadlu Ramadana ala syairis suhuri kafadlillahi ibadih, ya, kafadlillahi ala ibadih. Jadi keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain itu sebagaimana keutamaan Allah atas hamba-hambanya. Begitu luar biasanya bulan ini, ya. Oleh karena itu, kalau kita tadi padukan dengan yang sudah kita baca surat Al-Baqarah ayat 185 186, di sana satu keistimewaan dimunculkan, yaitu di mana di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Sekali lagi, petunjuk bagi manusia. Jadi keseluruhan, universal sifatnya. Kenapa tidak hudal Islam? Kenapa tidak hudal ladzina amanu? Ya, tapi hudal linnas. Berarti Al-Quran ini berlaku secara universal. Seluruh manusia. Bukan hanya orang Islam saja. Orang Islam mah sudah pasti, gitu ya. Tapi bagi agama-agama yang kemungkinannya belum menganut agama Islam, ini berlaku seluruh manusia. Ya, itu kehebatan daripada Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, kalau kita bicara secara universal juga, secara umum, tidak hanya Al-Quran saja yang diturunkan, ya, di bulan Ramadan ini. Tapi kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan ke dunia, itu semuanya di bulan Ramadan, termasuk Suhuf Ibrahim. Ya, kita rinci sedikit. Ya, kitab atau Suhuf Ibrahim yang pertama, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di malam pertama bulan Ramadan diturunkan. Kemudian ada kitab Taurat, ya, diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan oleh Allah pada malam ke-6 bulan Ramadan. Ya. Begitu juga kitab yang selanjutnya, kitab Jabur, diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah turunkan pada malam ke-12 bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Diturunkan pada malam ke-18 bulan Ramadan juga. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Ya, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diturunkan pada malam 27 Ramadan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa semuanya kitab yang Allah turunkan ke dunia ini luar biasa di bulan Ramadan semua. Ya. Dengan istilahnya di sini terpaut, ya, pautannya juga sangat luar biasa jauh. Dari suhuf Nabi Ibrahim ke Taurat, ya, bertaut kurang lebih 700 tahun muncul Taurat, ya. Kemudian setelah Taurat, Jabur, terpaut Jabur dengan Taurat kurang lebih 500 tahun. Kemudian juga dari kitab Jabur ke kitab Injil,
ya, terpaut sangat lama sekali, yaitu kurang lebih 1200 tahun. Ya, kemudian kitab Injil ke Al-Qur'an terpaut kurang lebih 620 tahun. Dan semuanya itu di bulan Ramadan diturunkan. Jadi sangat luar biasa bulan Ramadan ini, ya. Oleh karena itu, bulan Ramadan juga banyak keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini, dan juga salah satunya juga Ramadan ini yang membaca Al-Quran atau yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatu illa arba'atin nafari talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil zi'an wa ta'imil fisahri Ramadan. Ya. Jadi surga ini merindukan 4 golongan manusia ini. Jadi yang pertama tadi apa? Talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang keduanya, yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, yang buruk, ya. Nah, kemudian juga yang ketiganya, yaitu orang-orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Kalau dalam hal ini mungkin momennya tepat, ya. Di bulan Ramadan kita memberikan makanan pada orang yang berbuka puasa. Ya. Dan yang terakhir adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu mari kita tingkatkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini, ya, karena sangat luar biasa, spesial bulan Ramadan ini. Dan pahalanya tidak ada yang mengetahui satupun. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui. Ya, oleh karena itu kita laksanakan puasa ini dengan semurni-murninya, seikhlas-ikhlasnya, agar puasa-puasa kita bisa diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ya, karena kebaikan apapun, ibadah apapun di bulan Ramadan ini, nilai pahalanya akan dilipat gandakan. Ya, yang sunnah pahalanya di pahala wajib. Ya, yang pahala wajib dilipat gandakan sampai 70, 100, 1000 tergantung kepada maunya Allah. Ya, oleh karena itu jangan sampai momen ini kita sia-siakan, kita tingkatkan proses peribadatan kita. Mudah-mudahan juga kita senantiasa tetap istiqomah, ya, di dalam beribadah kepada Allah SWT, sehingga kita menggapai derajat-derajat di sini, yaitu orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, ya. Apabila ada pertanyaan dan sebagainya, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya, ya. Wa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, silakan. Pak, apa keistimewaan lain di bulan Ramadan selain diturunkannya Al-Quran? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi selain daripada keistimewaan diturunkannya Al-Quran, di bulan Ramadan ini luar biasa banyak. Ya, di antaranya kalau kita bagi itu, ya, di bulan Ramadan katakanlah 30 hari sebulan, ya. 10 hari di bulan pertamanya adalah fase rahmat, curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lagi ada curahan rahmat nih, ya. Nah, oleh Allah 10 hari pertama di bulan Ramadan. 10 di pertengahannya fase magfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mau bertobat di situ, ya, pasti Allah katakan di sini terima tobatnya. Dan 10 terakhir di bulan Ramadan, itkum minan nar, dibebaskan dari siksa neraka. Luar biasa. Ini Ramadan, ya. Kemudian ada lagi mungkin yang kita kenal sekali, itu malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar, ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, ya, 1000 bulan. Kalau kita beribadah pas gitu, ya,
di sana adalah malam Lailatul Qadar, berarti kita sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Baca Al-Quran pada malam itu berarti kita baca Al-Quran itu selama 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan berapa tahun? Kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Ya, dan kita belum tentu usia kita sampai di situ. Ya, sampai 83 tahun belum tentu ya. Nah, oleh karena itu ini sangat luar biasa. Belum lagi pahala kita yang tadi ya kita laksanakan di bulan Ramadan ini, apapun kebaikan itu pasti akan dilipat gandakan pahalanya. Dan di Indonesia itu kebiasaan pada tanggal 17 Ramadan itu adalah nuzulul Quran ya. Sangat-sangat luar biasa keistimewaan bulan Ramadan ini. Bahkan juga pahalanya juga makanya disembunyikan oleh Allah. As-saumuli wa ana azibih. Ya, puasa itu untukku kata Allah. Ya, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Ya, sebatas kemauan Allah. Ya, mau berapa? Ya, kita tidak pernah tahu. Karena memang puasa ini adalah merupakan ibadah yang rahasia. Hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ya, meskipun kita berwudu, kita korupsi airnya, mungkin orang lain nggak tahu, bahkan sebelah kita juga tidak tahu, tapi Allah tahu. Ya, jadi itu mungkinnya keistimewaannya, dan masih banyak yang lainnya juga begitu ya, keistimewaan di bulan Ramadan ini. Bahkan tadi pahala yang berlipat-lipat ganda. Ya, itu mungkin ya jawabannya, mudah-mudahan memuaskan Anda. Ya, terima kasih. Saya tutup aja ya untuk kajian kali ini. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu. Wa'fu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.